Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الحمد لله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Allah kembali mempertemukan kita pada majelis di malam hari ini. Majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga nikmat untuk hadir di majelis ilmu senantiasa Allah berikan kepada kita dan menjadi tanda bahwasanya Allah memberikan kebaikan kepada diri kita. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan memahamkan dia terkait dengan ilmu agama. Dan juga semoga langkah-langkah kita untuk kita hadir di majelis ini jadi sebab juga Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara taqarruban yang kami fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan yang dia inginkan dari perjalanan tersebut adalah ilmu, maka Allah akan mudahkan dia karena keinginannya mencari ilmu tersebut dalam menuju surga. Semoga Allah terus mudahkan kepada kita di dalam menuntut ilmu agama ini. Salawat dan salam kalau kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah. Malam hari ini insya Allah kita masuk di pertemuan kita yang ke-69 di majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan ini. Kami dari panitia bersama-sama untuk mengingatkan kepada seluruh peserta untuk senantiasa memurojaah pelajaran yang didapatkan
dengan berbagai fasilitas yang ada seperti mendengarkan rekaman, mengulang pelajaran dari catatan, kemudian bermuzakarah dengan teman dan yang lainnya yang bisa menyebabkan untuk mengulang-ulang pelajaran yang telah didapatkan. Pelajaran ini sangat penting karena dengan murojaah ilmu tersebut akan semakin melekat. Ilmu tersebut akan semakin melekat pada diri antum hingga ketika antum ingin mengeluarkannya, dia akan mudah untuk keluar ilmu tersebut. Artinya ilmu tersebut benar-benar sudah tertancap kuat di dalam diri antum. Kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta untuk memperbaharui niatnya dan semangatnya di dalam menuntut ilmu agama. Karena niat yang benar adalah penentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Begitupun sebaliknya, niat yang buruk akan menjadikan seseorang terhalang dari memperoleh ilmu agama. Kemudian kami ingatkan juga pada seluruh peserta untuk mentaati seluruh peraturan dan tata tertib yang telah kita sampaikan di awal pembelajaran. Paling utama adalah terkait dengan tawajjuh antum di dalam belajar, yaitu antum on game siap untuk memperoleh ilmu dari Ustaz Abi Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Siap dengan buku catatan antum, kitab, modul, pakaian rapi, berwajah ceria, makan, salam tua, dan yang lainnya yang menunjukkan bahwasannya antum seorang pelajar yang siap untuk mendapatkan ilmu dari Ustaz Abi Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, karena Ustaz Abi Ahmad juga telah hadir di antara kita di majelis ini. Marilah langsung saja kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abi Ahmad Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Kepada Ustaz Abi Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Saya dapat bermasyukur. Baik, terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan kembali pembahasan tentang kategori al-ismul ladzi la yansharif. Sudah selesai dari kategori al-alam ya, beserta seluruh cabangnya sudah kita bahas. Kategori atau sebab isim ghairu munsharif, isim tidak bertanwin, itu istilahnya memiliki dua istilahnya memiliki sebab pokok dan sebab cabang gitu ya. Ada sebab pokok dan sebab cabang. Untuk sebab pokok ada apa saja, Pak Bayu? Yang sebab pokok? Sebab pokok ada al-alam, Ustaz. Okay. Terus al-wasfu.
terus sihoh muta'al jumu' sama alif ta'nis mamdudah. Oke, baik. Al-alam, al-wasfu, sighah muta'al jumu' dan alif ta'nits al-mamdudah. Dari keempat sebab pokok itu ada yang memiliki sebab cabang dan ada yang tidak memiliki sebab cabang. Hafid Akil, sebutkan yang memiliki sebab cabang. Yang memiliki sebab cabang ada ma'at ta'nis. Bukan, dari sebab pokok itunya. Dari 4 sebab pokok itu, apa yang memiliki sebab cabang? Pertanyaannya bukan sebutkan sebab-sebab pokok. Bukan itu. Ya. Yang memiliki sebab cabang al-a'lam sama al-wasfu. Ya. Jangan al-a'lam ya, al-alam. Oh, al-alam. Ya, nggak usah pakai alif. Al-alam. Ya. Bukan a'lam seperti wallahu a'lam, bukan itu. Ya, Ya. Kalau a'lam artinya lebih tahu. Hanya wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Alam ya, al-alam langsung ain lam mim. Al-alam. Nah, khair. Yang tidak memiliki sebab cabang apa? Sighah muntahal jumu' sama alif at-ta'nis al-mamdudah. Ya, baik, khair sama. Untuk al-alam ada berapa sebab cabangnya, Firman? Ada 6, Ustaz. Ada 6. Bisa disebutkan tanpa melihat? Al-alam ma ta'nis, al-alam ma adli, al-alam ma ujma, al-alam ma'al wazni fi'li, Ma'a waznil fi'li. Ma'a wazni fi'li. Jadi nggak usah pakai alif lam ma'alnya itu ya. Karena waznil fi'li itu konsepnya idhofah. Wazni sebagai mudhof tanpa alif lam. Ma'a waznil fi'li. Baik, apalagi? Al-alam kurang 2. Tarkib majzi. Tarkib al-masji. Satu lagi. Ziyadatu. Ma'a ziyadatil alif wa nun. Baik, khair insyaallah. Mabruk. Itu harus selalu dihafalkan. Ya. Harus selalu dihafalkan. Akan terus kepakai sampai kapanpun. Akan terus ketemu. Alis muladi layat sorry. Ya. Nah. Nanti sewaktu-waktu kita ketemu itu ya, insya Allah akan sering saya tanyakan. Ini sebab ghairu munsharifnya apa? Ya, ini sebab ghairu munsharifnya apa? Kalau ditanya seperti itu, maka menyebutkan sebab pokok. Kalau ada sebab cabangnya, beserta sebab cabangnya. Misalnya, Hamzatu, apa sebab ghairu munsharifnya? Al-alam ma'at ta'nits. Gitu ya. Al-alam ma'at ta'nits. Marwanu, apa sebab ghairu munsharifnya? Al-alam ma'at ziyadatil alif wa nun. Ya, harus sudah familiar istilah-istilah itu. Harus dihafalkan dan harus familiar. Tidak boleh merasa asing lagi. Ya, kita bedakan ya, bahwasanya kita sudah menjadi pembelajar ilmu bahasa Arab. Jadi harus bisa terbiasa melafalkan istilah-istilah seperti itu dengan baik dan benar. Ya, baik, khair insyaallah. Sekarang monggo kita lanjutkan kategori yang berikutnya yaitu al-wasfu, kalau di modulnya halaman 95 ya. Silakan dilihat dulu halaman 95. Sebab pokok yang kedua adalah al-wasfu. Ya. Adapun pengertiannya al-wasfu itu apa kemarin sudah kita terangkan ya.
Mungkin bisa dilihat kembali definisi dari al-wasfu halaman 92 itu ya. Jadi yang dimaksud dengan al-wasfu itu meliputi sifat, ya, maksudnya sifat-sifat, kondisi, keadaan, wazan-wazan tertentu, bentuk, dan lain-lain. Mungkin simpelnya bisa dikatakan al-wasfu di sini adalah lawan dari al-alam. Lawan dari al-alam. Ya. Berarti selama itu bukan al-alam, bisa dikategorikan al-wasfu. Tidak harus selalu karakter-karakter sifat itu ya, bisa apa saja. Tapi dengan catatan al-wasfu yang tidak ditanwin apabila yang memenuhi kriteria dari sebab-sebab cabangnya. Ya, jadi tidak setiap al-wasfu langsung tidak ditanwin. Makanya ada dua kata misalnya sama-sama maknanya, ya, misalnya kabirun dengan akbaru. Sama-sama artinya besar. Mengapa yang kabirun kok tetap munsorif bertanwin, sedangkan yang akbaru ghairu munsorif tidak bertanwin? Sama-sama al-wasfunya. Karena kabirun hanya memiliki sebab pokok, tidak ada pada sebab cabangnya. Pada sebab cabangnya nggak ketemu kalau dicari. Ya, sedangkan akbaru itu ada sebab pokok dan ada sebab cabangnya. Apa sebab cabangnya? Nanti akan kita pelajari, yaitu ma'a waznil fi'li. Ya, sesuai dengan wazan fi'il. Baik, kembali ke halaman 95. Kategori al-wasfu. Al-wasfu memiliki 3 sebab cabang. Ya, memiliki 3 sebab cabang. Yang pertama, al-wasfu ma'al adl. Al-wasfu ma'al adl. Yaitu kata yang menunjukkan makna sifat dan mengandung unsur adl. Ya, definisi al-adl telah dijelaskan sebelumnya. Yaitu adanya pengubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, dari satu wazan ke wazan yang lain, itu namanya al-adl. Yang kemarin kita berikan contoh misalnya dari padi dirubah menjadi beras, beras dirubah jadi nasi, jadi tepung, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah al-adl. Ya, perubahan atau pengubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau kemarin al-adl yang digunakan pada al-alam itu berwazan fu'alu. Ya, jadi dari berbagai bentuk wazan untuk al-alam, ya, yang digunakan adalah wazan fu'alu. Wazan fu'alu. Sedangkan kalau al-adl yang digunakan untuk al-wasfu, sifat, itu ada 2. Ya, untuk al-wasfu, wazan al-adl yang digunakan adalah maf'alu dan fu'alu. Maf'alu dan fu'alu. Jadi nanti kalau kita menjumpai sifat-sifat ya al-wasfu dengan 2 wazan ini, ya, yang merupakan hasil adl, pengubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, maka itu tidak boleh ditanwin. Ya, tidak boleh ditanwin. Keterangannya di situ. Maka setiap sifat yang sesuai dengan 2 wazan tersebut masuk kategori ghairu munsharif, tidak bertanwin. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Jadi untuk al-adl itu ada wazan khusus yang digunakan, ini yang harus dihafalkan. Ya, ini yang harus dihafalkan wazannya. Kalau al-alam itu wazannya fu'alu. Contohnya kemarin Umaru. Nama orang yang berasal dari ain mim ra itu kan banyak, ya, banyak bentuknya. Ada Amrun, ada Umairun, ada Ammarun, ada Amrun. Ya, macam-macam. Termasuk Umar. Nah, kita lihat mana yang berwazan fu'alu, yaitu Umaru. Berarti Umar itulah yang ghairu munsharif, tidak bertanwin.
Adapun yang lain-lainnya tetap bertanwin. Karena tidak memenuhi syarat wazan fu'alu. Bisa dipahami ya? Begitu pula dengan al-waslu ini. Adilnya menggunakan dua rumus, yaitu maf'alu dan fu'alu. Contoh misalnya, yaitu angka 2, itu kan memiliki banyak penyebutan angka 2 itu. Dengan berbagai fungsinya ya. Yang penting angka 2 itu banyak modelnya, banyak tipenya gitu ya. Di antaranya ada kata ifnani, asani, ya, ada macam-macam ya. Termasuk adalah masna. Masna itu aslinya masnayu. Masnayu. Ya. Masna itu aslinya adalah masnayu dengan wazan maf'alu. Kapan hari sudah pernah kita berikan ini ya, sepil gitu ya. Huruf ya itu kalau dia berharokat dhamma dan jatuh setelah fathah, maka huruf ya itu dirubah menjadi alif dalam tinjauan ilmu shorof atau ilmu i'lal. Jadi awalnya adalah masnayu. Masnayu. Ya, huruf ya berharokat dhamma jatuh setelah fathah, maka ya itu dirubah jadi alif. Jadi pada kata masna, meskipun masih berbentuk bengkong, tapi bengkong itu bukan lagi ya, itu adalah alif. Ya, huruf alif itu sama sekali tidak mengenal harokat. Mau berada di depan, di tengah, di belakang, huruf alif itu tidak berharokat. Ya, nah. Hanya saja tipe penulisannya, yaitu dipelajari pada kaidah imla, ya, kaidah penulisan. Ada yang ditulis dengan bengkong, ada yang ditulis dengan berdiri. Ya, macam-macam. Pokoknya kalau kita menjumpai ada bengkong di belakang tanpa harokat, berarti itu adalah alif. Ya. Jadi masna yang bengkong itu adalah alif. Alifnya itu merupakan gubahan dari huruf ya karena memenuhi syarat i'lal, ya. Ya berharokat dhamma jatuh setelah fathah dirubah menjadi alif. Bisa dipahami ya? Jadi loh, katanya wazan maf'alu, kok bunyinya masna? Ya, masna itu aslinya masnayu. Memenuhi syarat wazan adil ya kan? Wazan adil dari al-wasfu yaitu maf'alu, makanya masna itu nggak boleh ditanwin. Nggak boleh masnan gitu, nggak boleh. Tapi masna. Ya, masna itu artinya dua-dua. Ya. Ikhwan biasanya hafal ayat ini ya. Ya. Masna wa thulatha wa ruba itu ya. Pak Ahmad hafal Pak Ahmad. Ya Pak Ahmad. Fankihu ma tabalakum minan nisa imatna wa thulatha wa ruba. Gitu ya. Nah, nanti yang sulas itu yang wazannya fa'alu yang satunya. Makanya sulasa ya itu dari kata sulasu. Di dalam Al-Quran itu dimansubkan sulasa fathah. Tapi aslinya adalah sulasu. Dengan wazan fu'alu. Tidak boleh ditanwin. Nah, gitu ya. Keterangannya tadi saya bacakan dulu. Dari ketiga wazan tersebut yang sesuai wazan maf'alu adalah masna. Maka lafadz ini masuk kategori al-ismul ladzi la yansarif. Gitu ya, bisa dipahami insyaallah. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya yang berwazan fu'alu. Ya, yaitu angka 3. Angka 3 juga demikian, memiliki banyak penyebutan. Di antaranya misalnya ada salasa, ada salas, ada salis, ada sulus, termasuk ada sulat. Nah, mari kita cek mana yang berwazan fu'alu yang terakhir. Ya, yang terakhir yaitu sulatu. Maka itulah yang tidak boleh ditanwin. Ya, dari berbagai bentuk adil itu, gubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Mari kita cek mana yang berwazan fu'alu yaitu sulatu. Maka sulatu itulah yang tidak boleh ditanwin. Adapun lain-lainnya tetap ditanwin. Salasatun, salasun, salisun,
thuluthun, ya, semuanya bertanwin karena tidak menggunakan wazan fu'alu. Sedangkan thulathu itulah yang tidak ditanwin karena memenuhi wazan adl dari al-wasfu yaitu fu'alu. Ya, thulathu artinya 3-3. Lanjutannya tadi, ya, mathna wa thulatha wa ruba'a, gitu. Oke, keterangannya dari beberapa bentuk tersebut yang sesuai dengan wazan fu'alu adalah thulathu. Maka lafaz ini masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Ya, masuk kategori al-ismul ladzi la yansharif. Bisa difahami? Ada yang perlu ditanyakan dulu, monggo, silakan. Afan Ustaz. Monggo Pak. Kalau ada yang bunyinya hampir sama, jadi misalnya kayak tulabu, gitu, tulabun gitu. Tulabun itu apakah menggunakan wazal ini Ustaz? Tulab itu sifat atau bukan Pak Budi? Terus kata sifat ya. Bukan ya. Tulab kan manusia, okay? Berwujud. Okay? Bukan sifat. Lagi pula kalau wazan itu Pak Budi itu harus plek, nggak boleh mirip-miripan. Ya, Pak Budi, kalau tulab itu kan lamnya ada tasdidnya. Yep. Ya, ada tasdidnya. Sedangkan di sini fu'alu. Ya, sedangkan tulab itu kan ada tasdid pada lamnya. Makanya tulabun kan tetap ditanwin Pak Budi, ya. Yeah. Sudah pernah kita lewati itu. Jama dari tolibun adalah tulabun. Di samping itu tulabun itu bukan al-wasfu Pak Budi, ya. Nah, itu kalau dalam bahasa nahwunya istilahnya al-jamadat, yaitu kata-kata benda. Al-jamadat itu adalah kata-kata benda. Maktabun, kolamun, baitun, dan lain sebagainya, itu bukan al-wasfu. Al-jamadat. Nah, lalu ada ini Ustadz yang untuk yang tadi kan kalau wazan itu harus diikutin persis seperti polanya gitu Ustadz. Nah, lalu betul. Kalau ini kan ada wazannya maf'alu tapi yang mengikutinya ada masnayi gitu. Nah, berarti kan secara wazan harokat akhirnya beda gitu Ustadz. Loh, tadi kan sudah saya sampaikan Pak Budi, ya. Masna itu aslinya matnayu Pak Budi. Tadi kan sudah saya sampaikan itu. Ya, matna itu aslinya matnayu. Terus terkena kaidah iklal. Nanti kita belajar ilmu shorof itu ada iklal. Iklalnya apa? Harokat ya. Kalau mohon maaf, huruf ya kalau berharokat doma dan jatuh setelah fathah, maka ya itu harus dirubah menjadi alif. Oh ya, saya tadi salah dengar Mas Nayi, Ustaz ya dengarnya Mas Nayu, ya. Segera Ustaz. Mas Nayu itu bukan Mas Nayi, ya. Insyaallah. Kan Ustaz. Yes, saya. Ada lagi monggo, silakan sebelum dilanjutkan. Ustaz. Baik, monggo. Selain dari Mas Nayu apa ada contoh lain Ustaz biar bisa lebih nangkep lagi gitu Ustaz? Ya, tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, tidak menutup kemungkinan. Cuma memang yang populer ya itu saja ya. Tapi nanti misalnya ada lafadz-lafadz al-wasfu yang berwazan maf'alu ya tidak boleh ditanwin. Intinya begitu ya, Agung ya. Sabun, baik. Kita lanjutkan dulu kalau begitu. Kategori yang kedua dari al-wasfu yaitu al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Ya, al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Yaitu kata yang menunjukkan makna sifat disertai adanya tambahan huruf alif dan nun di ujungnya. Kata yang menunjukkan makna sifat, nah ini harus dipegang dulu, sifat, bukan al-jamadat. Adapun tadi saya menyebutkan al-wasfu itu bisa dikatakan lawan dari al-alam, itu untuk memudahkan dalam konteks pembahasan ini, gitu, untuk memudahkan
pemahaman, gitu ya. Yaitu kata yang menunjukkan makna sifat disertai adanya tambahan huruf alif dan nun di ujungnya. Jadi nanti kalau ada kata-kata sifat kok mengandung alif dan nun di belakang, itu tidak boleh ditanwin. Ya, termasuk al-ismul ladzi la yansarif. Contoh, kaslanu, malas. Ghadbanu, marah. Jau'anu, lapar. Gitu ya? Insyaallah. Ini semuanya berakhiran alif nun. Tidak boleh ditanwin. Oke, selanjutnya kita langsungkan halaman 96. Kategori yang ketiga adalah al-wasfu ma'a waznil fi'li. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Yaitu kata yang menunjukkan makna sifat dengan menggunakan suatu pola fi'il. Wazan fi'il itu maksudnya pola fi'il. Dalam hal ini, wazan fi'il yang dipakai adalah af'alu. Gitu ya. Kalau yang al-alam kemarin, wazan fi'il yang dimaksud adalah pola af'alu, wazan af'alu, atau asli diambilkan dari suatu fi'il. Jadi benar-benar asli berupa fi'il, kemudian dipakai sebagai nama. Gitu ya. Contohnya misalnya ada nama yashkuru, artinya bersyukur. Ada orang namanya misalnya yazidu, yazid, artinya menambah, ya, menambah, gitu. Bisa juga artinya bertambah, ya. Itu benar-benar dari fi'il. Sedangkan al-wasfu ma'awazan fi'il di sini, ma'awaznil fi'li, yang dimaksud adalah dengan pola af'alu. Jadi nanti kalau ada kata-kata sifat dengan pola af'alu, itu disebut al-wasfu ma'a waznil fi'li. Contohnya di situ ya, akbaru, ya, bisa diartikan paling atau lebih besar. Ajmalu, paling atau lebih indah. Afdalu, paling atau lebih utama. Ya, ini nanti disebut sebagai isim tafdil. Isim tafdil nanti akan kita pelajari pada DL2. Ya, yaitu suatu isim yang menyatakan makna paling atau lebih nanti menggunakan wazan af'alu. Gitu ya. Makanya di sini diartikan paling atau lebih. Baik, Hairusal. Itu ya, untuk kategori al-wasfu ada 3, ya. Al-wasfu mal adl, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun, dan al-wasfu ma'a waznil fi'li. Sekarang kita lanjutkan, ya, kategori yang ketiga dari sebab pokok adalah sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Nah, ini harus segera difamiliarkan, ya, istilah-istilah seperti ini. Harus difamiliarkan. Keterangan-keterangannya saya bacakan, harap diperhatikan. Sighah muntahal jumu' secara bahasa artinya bentuk akhir jamak. Sighah itu bentuk, muntaha itu akhir, jumu' itu jamak. Dikatakan bentuk akhir karena tidak ada lagi bentuk jamak yang melewati tahapan melebihi sighah muntahal jumu' ini. Suatu isim terkadang bisa dijamakkan lebih dari satu. A dijamakkan menjadi B, B dijamakkan menjadi C, C masih bisa dijamakkan menjadi D, gitu ya. Tapi kalau sudah sampai pada level sighah muntahal jumu', maka tidak ada lagi jamak setelahnya. Sudah nggak bisa dijamakkan lagi sighah muntahal jumu'. Nah, baik. Kemudian yang kedua berikutnya. Secara definitif, sighah muntahal jumu' adalah lafadz yang menunjukkan makna al-kathroh. Al-kathroh dari kata kathirun, artinya jumlah banyak. Ya, al-kathroh menunjukkan makna banyak yang diawali dengan 2 huruf
diikuti oleh alif, dan diakhiri dengan 2 huruf atau 3 huruf, dengan tengahnya berupa huruf ya. Kalau yang seperti ini bingung. Ya. Tapi nanti dengan melihat rumusnya langsung jadi paham. Baik, nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat rumusnya. Atau mari kita coba cek dulu yang bawah nomor 1 itu ya. Jadi sighah mutal jumuh itu kan diawali juga dengan 2 huruf. Kemudian tengahnya alif, dan setelahnya ada 2 atau 3 huruf. Nah itu, mafa'ilu. Mafa, itu 2 huruf. Kemudian diikuti oleh alif, sehingga fa-nya panjang. Dan diikuti oleh 2 huruf ilu. Jadilah mafa'ilu. Kalau diikuti oleh 3 huruf, berarti dipanjangkan. Mafa'ilu. Inilah sighah muntahal jumuh. Kita lanjutkan dulu keterangannya tadi. Yang ketiga, sighah muntahal jumuh termasuk sebab pokok yang tidak memiliki cabang. Sehingga kalau kita mendapati suatu lafaz atau isim dengan pola sighah muntahal jumuh, langsung saja dieksekusi. Langsung, tidak boleh ditanwin. Nggak usah mencari sebab cabang karena nggak ada. Ya, nggak ada sebab cabangnya. Langsung saja dihukumi ghairu munsharif, ya, dan dimasukkan kategori al-ismul ladzi la yansharif. Berikutnya, sighah muntahal jumuh memiliki banyak wazan atau pola. Namun yang paling populer ada 2, yaitu ini, mafa'ilu dan mafa'ilu. Banyak pola yang dimaksud dari sighah muntahal jumuh itu, ya, itu hanya masalah hurufnya saja. Tapi bunyinya tetap sama, yaitu kalau dibuat bunyi-bunyian, nana ninu, nana ninu. Itulah sighah muntahal jumuh. Nana ninu, nana ninu. Tidak harus depannya berupa mim. Bisa apa saja. Yang penting bunyinya nana ninu, nana ninu. Gitu ya? Air insyaallah. Kita lihat wazan yang pertama, yaitu mafa'ilu. Yaitu contoh yang pertama, masajidu. Adalah bentuk jamak dari masjidun. Ya, masajidu. Ketika masih mufrad, masjidun bertanwin munsharif. Tapi begitu sudah jamak, menjadi masajidu. Ghairu munsharif, sighah muntahal jumuh. Maka tibu, jamak dari maktabun, meja, atau bisa juga kantor. Fanadiku, jamak dari fundukun, artinya hotel. Nawafidhu, jamak dari nafidatun, artinya jendela. Nawafidhu. Bunyinya nananinu. Tidak harus depannya huruf mim. Ya, tidak harus depannya huruf mim. Wazan yang kedua, mafa'ilu. I-nya panjang. Mafa'ilu. Nananinu. Contohnya, manadilu. Adalah jamak dari mindilun, sapu tangan. Mafatihu, jamak dari miftahun, kunci. Dananiru, jamak dari dinarun, dinar. Fanajinu, jamak dari finjanun, cangkir. Ya, ini adalah pola-pola dari sighah muntahal jumuh. Bisa dipahami ya? Air insyaallah. Kita selesaikan kategori yang berikutnya, yang keempat. Sebab pokok yang terakhir, yang keempat. Kalau penjelasan ini sudah selesai, sudah lega saya. Ya, sudah lega ya. Karena penjelasannya panjang lebar. Baik. Kategori yang keempat adalah alifut ta'nits al-mamdudah. Alifut ta'nits al-mamdudah. Apa itu? Alifut ta'nits al-mamdudah adalah lafaz yang di ujungnya terdapat alif dan diikuti oleh hamzah. Ya, oleh hamzah. Hamzah kalau huruf itu pakai huruf H besar ya. H.
Tapi kalau hamzah yang nama orang pakai hak yang tipis, hamzah. Jangan keliru ya. Jadi bedakan antara hamzah dengan hamzah. Gitu. Kalau nama orang pakai hak. Kalau huruf hamzah itu pakai hak. Nah, jadi sekali lagi, alifut ta'nits al-mamdudah adalah lafadz yang di ujungnya terdapat alif dan diikuti oleh hamzah zaidah lit ta'nits, yaitu huruf hamzah tambahan untuk muannats. Ya, nah. Jadi simpelnya alifut ta'nits al-mamdudah itu di ujungnya ada alif hamzah, alif hamzah, alif hamzah. Itu namanya alifut ta'nits al-mamdudah. Catatan, penamaan alif at-ta'nits di sini hanya sekedar istilah saja, tidak melazimkan isimnya bersifat muannats. Ya, jadi jangan sampai terkecoh dengan istilahnya ya. Nanti dikira setiap alif ta'nits mamdudah dihukumi muannats, tidak. Ini hanya istilah saja. Ya, istilah penyebutan. Yaitu alifut ta'nits al-mamdudah, tapi tidak selalu isimnya dihukumi muannats, tidak selalu. Baik. Berikutnya, dipersyaratkan huruf hamzah bagi isim mamdud yang mamnu' minas sarf di sini harus berupa hamzah tambahan, yaitu hamzah zaidah. Tidak boleh berupa hamzah asliyah, asli, atau hamzah munqalibah, yaitu hasil gubahan dari huruf wawu atau ya. Ini nanti akan kita ketahui kalau kita sudah belajar ilmu sorof, ilmu i'lal. Ya, ada hamzah-hamzah tertentu yang merupakan hasil gubahan dari huruf wawu atau ya. Nah, contoh misalnya kata bukaun, bukaun itu artinya tangisan. Masdar dari baka ya beki, bukaun. Nah, bukaun ada hamzah di belakang. Hamzah itu adalah hasil gubahan dari huruf ya. Ya, gubahan dari huruf ya. Aslinya adalah bukayun. Bukayun. Terus ada kaidah i'lalnya. Huruf ya apabila jatuh di ujung kata dan jatuh setelah alif tambahan, ya, buka itu kan panjang, ada alifnya. Jadi huruf ya jatuh di ujung dan jatuh setelah alif, maka huruf ya itu dirubah menjadi hamzah. Yang awalnya bukayun menjadi bukaun. Itu contoh hamzah gubahan dari ya. Begitu kan? Nah. Adapun contoh hamzah yang merupakan gubahan dari wawu, ya, misalnya kata du'aun. Du'aun itu aslinya adalah du'awun. Du'awun, kaidahnya sama. Huruf wawu berada di ujung kata dan jatuh setelah alif itu juga dirubah menjadi hamzah. Yang tadinya du'awun dirubah menjadi hamzah du'aun. Sehingga hamzahnya di situ merupakan hamzah munqalibah, yaitu hamzah hasil gubahan dari wawu. Ya, nah kalau ada hamzah hasil munqalibah seperti itu, nanti tetap ditanwin, ya, tetap ditanwin. Yang tidak ditanwin adalah ya hamzah yang ada pada isim mamdud. Nah, yang mana hamzahnya itu adalah hamzah tambahan. Bukan hamzah asli dan bukan hamzah munqalibah. Ya, ini harap diingat. Nah, contohnya mau diperhatikan. Contoh lafadz yang hamzahnya itu adalah hamzah tambahan. Ya, contoh hamzah zaidah yaitu kata hasna'u, ulama'u, dan asdiqa'u. Hasna'u, ulama'u, asdiqa'u. Ini hamzahnya adalah hamzah tambahan semua. Ya, nah,
Kemudian contoh berikutnya, contoh hamzah asliyah. Ini adalah lafadz-lafadz yang hamzahnya adalah hamzah asliyah, hamzah asli. Sehingga tidak memenuhi syarat di sini nanti, ya, jadinya tetap di tanwin. Ya, karena hamzahnya adalah hamzah asliyah. Imlaun, imla, ya, samaun, insyaun, itu semuanya, ya, hamzahnya adalah hamzah asliyah, sehingga tetap di tanwin. Baik, kita lanjutkan. Contoh hamzah munqalibah yaitu gubahan dari huruf al-wawu yang tadi sudah saya terangkan, ya. Yaitu kata du'aun itu berasal dari fi'il da'a yad'u. Ya, di mana huruf penyakitnya di situ itu, ya. Da'a yad'u itu adalah huruf wawu, huruf penyakitnya. Ya, sehingga du'aun hamzahnya itu adalah hasil gubahan dari wawu. Aslinya adalah du'awun. Ya, menjadi du'aun. Ala kulli hal yang seperti ini jangan terlalu dipikirkan terlalu dalam dulu, ya. Nanti malah ngeluh. Nanti kalau sudah belajar ilmu sharaf insya Allah kita pahami. Ini hanya buat wawasan saja, ya. Kemudian gubahan dari huruf al-ya. Contohnya masya'un. Masya'un itu berasal dari fi'il masya yamshi, artinya berjalan. Ya, masya'un itu aslinya adalah masyayun. Masyayun. Kaidahnya tadi, huruf ya apabila berada di ujung kata dan jatuh setelah alif, maka ya itu dirubah menjadi hamzah. Jadilah masya'un. Sehingga bisa diketahui hamzah di situ adalah hamzah munqalibah, hasil gubahan dari ya, maka tidak memenuhi syarat sebagai alif ta'nits al-mamdudah. Sehingga tetap ditanwin. Begitu, ya? Baik. Berikutnya mohon diperhatikan. Alif ta'nits al-mamdudah memiliki banyak wazan. Namun yang paling populer ada 3. Ini yang harus diperhatikan, ya. 3 wazan inilah yang harus kita hafalkan, kita perhatikan sebagai patokan. Lafadz apa yang sekiranya mengandung alif hamzah di belakang yang ghairu munsharif, tidak bertanwin, adalah yang mengikuti 3 wazan ini. Yaitu wazan af'ila'u, contohnya aghniya'u, asdiqa'u, nah gitu, ya, wazan af'ila'u. Yang kedua dengan wazan fu'ala'u. Fu'ala'u. Contoh zumala'u, ulama'u. Nah, dengan wazan fu'ala'u. Dan yang terakhir halaman setelahnya wazan fa'la'u. Wazan fa'la'u. Contohnya hamra'u, sauda'u. Hamra itu warna merah untuk perempuan, mu'anats. Begitu pula sauda'u itu warna hitam untuk mu'anats. Baik, selanjutnya mohon diperhatikan. Perlu dipahami bahwa tidak setiap isim yang berakhiran dengan alif hamzah selalu masuk alif at-ta'nits al-mamdudah. Ya, melainkan dengan 2 syarat utama. 1, mengikuti wazan-wazan alif ta'nits al-mamdudah, yaitu 3 wazan tadi. Af'ila'u, fu'ala'u, dan fa'la'u. 2, hamzahnya harus berupa hamzah zaidah, bukan asliyah maupun munqalibah. Bisa dipahami, ya? Khair insyaallah. Ini namanya alif ta'nits al-mamdudah. Bro. Gimana Pak Bayu? Sudah loading? Ada pertanyaan, Ustaz? Monggo, silakan. Ya, apa, Ustaz?
Untuk yang al-wasfu itu kan tadi contohnya yang kaslanu ya Ustaz. Kaslanu. Ya sama yang afmalu berarti akbaru ya Ustaz. Nah, kalau di materi sebelumnya kan untuk yang kaslanu itu kan ada mu'anasnya ya Ustaz ya. Betul. Kasla itu ya Ustaz ya. Iya, kasla betul Pak Bayu. Nah, berarti kasla itu juga dia termasuk ke ini enggak Ustaz? Masuk apa Pak Bayu maksudnya? Ke al-wasfu yang mahzada itu enggak Ustaz? Oh bukan, kan tidak ada alif nunnya Pak. Kasla apakah ada alif nunnya? Enggak, maksudnya dia kan jadi enggak bertanwinnya Ustaz. Apa? Maksudnya? Maksudnya kan enggak bertanwinnya Ustaz. Oh begitu. Baik. Yang misalnya akbaru bentuknya kubro itu kan jadi mamnu minas sorfi juga Ustaz. Ya ini yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Pak Bayu. Begini. Sebenarnya ada satu lagi kategori ghairu munsharif yaitu namanya alif ta'nits al-maksurah. Alif ta'nits al-maksurah. Ya, yaitu alif ta'nits yang tipenya tipe maksurah, tipe maksur. Antum masih ingat ya? Semuanya insyaallah ya, yaitu isim maksur itu ya, yang berbunyi a atau o. Ya, yang diakhiri dengan alif bengkong. Nah, gitu ya. Nah, alif ta'nits al-maksura itu juga salah satu sebab isim tidak bertanwin. Ya, biasanya dengan wazan fa'la atau fu'la. Dengan wazan fa'la atau fu'la. Cuma ini memang masalah khilaf juga ya. Perbedaan. Untuk yang alif ta'nits al-maksura, saya pribadi tidak memasukkannya ke dalam al-ismul ladzi la yansharif. Tapi kita masukkan ke kategori isim maksur ghairu munsharif. Jadi misalnya ada kata kasla, itu secara isimnya kita masukkan ke dalam isim maksur ghairu munsharif. Cuma seandainya kalau dibuat sekadar ilmu saja, wawasan mindset kita, kenapa ini kok tidak bertanwin kasla, kubro gitu ya? Kenapa kok tidak bertanwin? Maka itu tadi mungkin bisa untuk tambahkan yaitu alif ta'nits al-maksura. Alif ta'nits maksura. Oke, itu sekedar untuk wawasan sebab mengapa lafaz itu tidak ditanwin. Ya, namanya alif ta'nits maksura. Tapi secara kategori isimnya kita masukkan ke dalam isim maksur ghairu munsharif. Begitu Pak Bayu ya. Makanya tidak saya masukkan ke dalam pembahasan ini alif ta'nits maksura. Kenapa? Karena pembahasan ini khusus untuk al-ismul ladzi la yansharif. Sedangkan kayak kasla, kubro itu adalah isim maksur ghairu munsharif. Masuknya ke dalam isim maksur. Tapi memang ghairu munsharif itu tidak bertanwin lah. Kalau sekedar ingin tahu kenapa ini sebabnya kok tidak bertanwin, yaitu karena tipe alif ta'nits maksura. Oke, Bapak Bayu ya, yaitu dengan wazan fa'la atau fu'la. Nah, begitu. Oke, saya coba Ustaz. Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Ada lagi yang perlu disampaikan? Kalau sudah cukup, sekarang kita kembali ke kitabnya dulu ya. Kita coba ini dulu, manfaatkan waktunya. Monggo dilihat pelajaran 22. Pelajaran 22 kemarin sudah kita baca itu ya. Sudah kita baca. Nah, halaman setelahnya monggo dilihat. Al-mamnu'u minas sorfi. Nah, al-mamnu'u minas sorfi. Di kitab DL ini pun, di kitab DL 1 ini adalah sesuai dengan
dalam tanda kutip madhab yang saya ikuti, ya, sesuai dengan madhab yang saya ikuti dalam hal ini. Makanya tidak ada di sini dicantumkan ya tipe-tipe isim maqsul ghairu munsharif, tidak ada. Oke, nah, baik Harisal. Kita coba menentukan ya, kita tentukan ini kategorinya apa. Ya, saya tunjuk. Baik, saya tunjuk. Oke, Pak Budi, monggo Pak Budi. Jenengan baca yang nomor 5, Pak Budi. Nomor 5. Yang nomor 5. Ya. Garis kelima. Yang Williamu itu, ya. Yeah. Itu Pak Budi baca, monggo sampai Yusufu dibaca dulu. Williamu, Eduardo, Landanu, Barisu, Bagistanu, Bagdadu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaku, Yaqubu, Yunusu, Yusufu. Baik, nah monggo ditentukan kategorinya Pak Budi. Al-alam ma'al ujmah. Betul, Masya Allah. Khair. Jadi yang kelima ini adalah al-alam ma'al ujmah. Berikutnya Amin. Ya, Amin silakan dibaca yang nomor 6 alif. 6 alif, silakan. Agniya'u, asdiqa'u, aqwiya'u, atibba'u. Baik, kategorinya apa? Ustaz. Sekarang masih boleh lihat ya, tapi next nggak boleh lihat lagi. Al-alam. Apa kategorinya? Oh ya. Wasfu, Ustaz. Wasfu. Al-wasfu ma'a ta'nis mamdudah. Al-wasfu ma'a ta'nis al-mamdudah. Kategori yang mana itu cabangnya? Ada al-wasfu ma'a ta'nis al-mamdudah. Oh, astagfirullah. Loh. Amin. Nggak boleh ngawur, Amin. Nggak boleh bikin-bikin sendiri tuh antum. Harus sesuai dengan kategorinya tadi. Al-wasfu kan juga ta'nis. Yes. Aman, al-wasfu ma'a ziyadatil alif wan nun. Mana alif nunnya? Oh, ya kan? Ya, mana alif nunnya? Namanya ziyadatil alif itu ada alif dan nun di belakangnya. Ini mana alif nunnya? Agniya'u, asdiqa'u. Gimana? Amin. Baik, kita skip dulu kalau begitu. Amin belum berhasil. Pak Ahmad, monggo Pak Ahmad. Al-wasfu ma alif alif at-ta'nis al-mamdudah. Al-wasfu itu cabangnya apa saja Pak Ahmad? Moga dilihat di ini rekan-rekan, bisa dilihat di bagannya yang sudah kita berikan. Ya, bagannya itu halaman berapa kemarin? Al-wasfu ma'jadatil alif wan nun. Sebentar. Pelan-pelan. Silakan dibuka modulnya halaman 91. Nah, ini kok banyak yang ini nggih, masalah cabang ini kok belum ini nggih. Bukan al-wasfu, dalam alif apa, Pak? Alif tasnis mamdudah.
Sebentar, jadi kategorinya apa? Agniya'u. Dan seterusnya itu. Apa Pak Ahmad? Tasni alif taknis al-mamdudah. Pakai al-wasfu apa tidak? Tidak. Tidak pakai. Oke. Insyaallah. Oke. Ini adalah alifut ta'nits al-mamdudah. Mana Amin tadi? Dilihat zahir tulisannya Amin ya. Kan berakhiran alif hamzah, alif hamzah, alif hamzah. Barusan dibahas. Ya. Berakhiran alif hamzah itu masuknya ke alifut ta'nits al-mamdudah. Alif ta'nits mamdudah itu sebab pokok, nggak ada sebab cabangnya. Jadi nggak usah nambah-nambah kata al-wasfu, nggak usah. Ya, khair insyaallah. Baik. Kemudian berikutnya Pak Murtaji, silakan dibaca nomor 4 yang bagian Pak. Nomor 4 yang bagian Pak, silakan. Abyadu, aswadu, ahmaru, asfaru, akhdaru, asraku. Baik, kategorinya Sifat-sifat. Al-wasfu ma'al adl. Kenapa Pak? Al-wasfu ma'al adl. Al-wasfu ma'al adl. Wazannya apa tadi al-adl itu Pak? Yang dimiliki al-wasfu? Af'alu ya. Nah, ini kan ternyata belum mungkin semuanya. Ya, monggo Ian, silakan. Sebentar guys, kita ini dulu. Bahaya nih kalau nggak paham. Al-adl yang dimiliki al-wasfu, wazannya apa Pak Murtaji? Apa Ustaz itu al-wasfu ma'al wasnil fi'il. Al-wasfu ma'a waznil fi'li. Baik, khair insyaallah. Gitu kan? Wazannya af'al itu wazan fi'il. Baik. Selanjutnya Nur Muhammad. Nomor 4 yang bagian alif. Silakan dibaca. Sabar dulu ya. Waktunya sedikit lagi. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, As'adu. Baik. Ini Anwaru. Berarti al-al. Langkah pertama itu cari dulu sebab pokoknya. Ya, dicari sebab pokok. Apakah termasuk al-alam, al-wasfu, sighoh muntahal jumu' atau alif ta'nits mamdudah? Ya. Terus kalau sebab pokoknya itu ada cabangnya, dicari cabangnya. Gitu loh ya. Nah, ini termasuk apa? Sebab pokoknya, Nur Muhammad. Al-alam. Al-alam, baik. Sekarang dicari sebab cabangnya apa? Al-alam. Ma'a wasnil fi'li. Betul. Al-alam ma'a waznil fi'li. Itu nama-nama orang ya. Ahmadu, Anwaru, Akbaru, Ahsanu. Atau As'adu ya boleh kalau di kitab yang lain. Oke, baik, baik insyaallah. Agus Suprapto. Nomor 1 dibaca. Nomor 1 monggo. Zainabu, Maryamu, Fatimatu, Aisyatu, Makkatu, Juddatu. Baik, kategorinya Al-alam, al-alam nis, mata nif. Baik, al-alam mata nif. Khair insyaallah.
Anas berikutnya. Nomor 3 bagian Ba. Silakan. Nomor 3 bagian Ba. Nomor 3 bagian Ba. Kaslanu, jaw'anu, atsyanu, syab'anu, mal'anu. Baik. Ini al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Baik, betul. Khair insyaallah. Selanjutnya Rahmat. Yang nomor 3, silakan dibaca. Nomor 3. Dan alif Ustaz. Nomor 3 yang alif, silakan. Iya. Usmanu, Affanu, Sufyanu, Marwanu, Nu'manu. Baik. Apa kategorinya? Kategorinya termasuk al-alam. Cabangnya ma'a ziyadatil alifi wan nun. Baik, betul. Al-alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Khair insyaallah. Aulia, nomor 2 Aulia. Hamzatu, Usamatu, Muawiyatu, Tolhatu. Baik, kategorinya Al-alam ma'at ta'nis. Al-alam ma'at-ta'nis. Baik, betul. Dokter Anang, yang nomor 6 bagian jim. Nomor 6 bagian jim. Boleh dibagi screeningnya, Ustaz. Screen sharing. Bukunya ketinggalan. Oh, bukunya ketinggalan. Ya, sudah mungkin nyimak dulu ya. Atau saya bacakan ya. Masa jidu, madarisu, fana dibu, maka dibu, dako iku. Apa itu katanya? Nananinu, Ustaz. Nananinu. Apa itu tadi namanya? Nananinu sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu dengan wazan mafa'ilu. Mafa'ilu. Baik, khair insyaallah. Ya, betul. Berikutnya Hans. Yang bagian nomor 6 bagian dal. Bagian huruf dal. Silakan Hans. Manadilu, mafatihu, manajilu, karosilu. Baik. Manadilu, mafatihu. Apa itu kategorinya? Apaan? Gampang sekali ini. Sigo muntahal jumu. Sigo muntahal jumu untuk wazan mafa'ilu yang panjang i-nya ya. Mafa'ilu. Baik. Satu lagi terakhir. Junaidi. Nomor 6 bagian Ba, silakan. Fuqara'u, wuzara'u, zumala'u, ulama'u. Alifu ta'nif al-mamdudah. Ya, kategori wazan apa? Wazan apa? Fu'ala'u. Fu'ala'u, masyaallah. Ya, lancar atau sekarang ya? Sudah kembali ke jalan yang lurus. Baik, mabrur khair insyaallah. Nah. Untuk latihan berikutnya insyaallah pertemuan besok ya. Mungkin kurang 1 pertemuan mungkin sudah selesai. Ya, 1 atau 2 pertemuan. Persiapan setelah itu imtihan ya, imtihan.
Ada pertanyaan monggo sebelum ditutup majelisnya? Sabun cukup? Tidak ada, ya? Baik, alhamdulillah. Apa Ustaz mau tanya? Terkait yang sigol muntahal jumu itu kan untuk jamaknya kan berarti ada beberapa Ustaz. Itu apakah mempengaruhi maknanya juga? Ada beberapa maksudnya apa? Aulia. Itu kan versi terakhir untuk jamaknya. Berarti kan kadang beberapa itu ada yang memiliki bentuk jamak lebih dari satu Ustaz. Itu apakah secara makna maknanya tidak juga beda? Tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Seperti kata makanun, maka itu artinya tempat. Jamak yang pertama adalah amkinatun. Dari amkinatun dijamakan jadi amakinu, siga mutal jumu. Jadi amkinatun sama amakinu sama-sama artinya tempat-tempat. Secara terjemahan bahasa kita tidak masalah, tidak ada pengaruhnya, ya. Itu hanya masalah wazan bentuknya saja. Begitu Aulia, ya. Dan kita boleh memilih, boleh menggunakan amkinatun, boleh menggunakan amakinu. Ya, boleh memilih, maknanya sama. Cuma mindset saja, kalau sudah amakinu sudah nggak bisa dijamakan lagi. Kalau sudah berupa siga mutal jumu, tidak bisa dijamakan lagi. Begitu ya? Oke, Ustaz, syukron. Sama seperti kata thoriq, artinya jalan. Jamaknya adalah turukun. Turuk, ya, jalan-jalan. Turuk dijamakan jadi turukot. Ya, jadi jamak muannas salim. Secara terjemahan sama antara turuk dengan turukot sama. Ya, artinya jalan-jalan. Dan kita boleh memilih, begitu. Ya, baik. Ya, begitu pertanyaannya, jawabannya ya. Sabun, saya Sabun. Apa Ustaz? Oh, ada lagi. Mau konfirmasi Ustaz. Yang tadi nomor 6 yang tadi itu karosiu itu apa dari ya sukun ketemu ya gitu ya Ustaz ya? Betul, itu dari kata karosiu. Karosiu. Itu juga ada kaidah iklalnya, nanti kita pelajari dalam ilmu sharaf. Dua huruf kembar itu wajib diidghamkan kalau ketemu. Diidghamkan itu maksudnya apa? Dimasukkan, dileburkan jadi satu. Itu namanya idgham. Prinsipnya dua huruf kembar kalau jejer itu harus diidghamkan. Syaratnya huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, di situ karosiyu itu ya yang pertama kan sudah sukun. Berarti langsung saja diidghamkan. Jadilah karosiyu, ya-nya di tasdid. Ya. Jadi ya yang bertasdid itu aslinya adalah ya sukun dan ya berharokat dhamma. Jadilah karosiyu. Awalnya adalah karosiyu dengan wazan mafa'ilu. Begitu, Agung ya. Nah. Ustaz. Mana Ustaz? Oke, moga Pak. Ya, Ustaz dulu waktu belajar mengenai kategori mu'anas, kan kita ada yang wazan fi'il mu'anas yang fa'la'u. Nah, ini kan sama dengan wazan yang alif ta'nis amabdudah yang fa'la'u juga. Kalau seperti itu untuk i'rabnya kita harus menggunakan yang mana Ustaz? Yang mu'anas kah atau yang alif atau ism ghairu munsharif Ustaz? Loh, itu kan tidak ada hubungannya, Pak. Masalah mudzakkar mu'annas itu tidak ada kaitannya dengan, maksudnya bukan sebagai penentu alis muladila yang sharif, ya, Pak Budi, ya. Alis muladila yang sharif itu ya, bisa mudzakkar, bisa mu'annas. Ya. Kaitannya bukan dengan itu, alis muladila yang sharif. Alis muladila yang itu kaitannya dengan tanwin atau tidak tanwin. Masalah mudzakkar muannasnya beda lagi Pak Budi pembahasannya ya. Oh ya, sampai musana ya. Nah, tukar. Musana ya. Contohnya misalnya Hamzatu dengan Aisyatu, sama-sama alis mulatilah yang sharif. Tapi Hamzatu secara jenis yang mudzakkar,
Aisyatu wa ana. Gitu Oh. ya? Iya, Ustaz. Beda lagi Silakan. jalur pembahasannya. J, baik, insyaallah. J, ada lagi, Sabun. Ustaz, Oh, J, silakan, Haris. yang hamzah munqalibah itu apakah selalu berasal dari masdar fi'il muqtal akhir atau enggak juga, Ustaz? Iya, memang itu biasanya datangnya dari fi'il nakis ya istilahnya ya, yaitu mu'tal akhir ya. Nah, karena memang dipersyaratkan istilahnya itu kalau gubahan hamzah itu berasal dari wawu atau ya. Ya, sementara kaidahnya adalah wawu atau ya yang berada di ujung dan jatuh setelah alif, maka itu dirubah menjadi hamzah. Biasanya ya, tapi saya tidak menjazm, tidak memastikan. Ya, tidak menjazm karena ilmu itu luas. Ya, apa yang tidak pasti maka saya tidak berani menjazm. Biasanya seperti itu. Yang sejauh yang saya dapatkan itu seperti itu. Cuma saya tidak menjazm ya. Ini semacam ini gitu ya, supaya tidak disalahpahami. Begitu Haris. Barangkali nanti ada hamzah munqalibah dalam bentuk yang lain ya tidak masalah. Ya, tidak masalah. Cuma biasanya seperti itu. J, baik, ada lagi monggo. Sudah ya? Baik. Insya Allah dilanjut pertemuan berikutnya besok ya. Kalau besok bisa selesai ya, insya Allah selesai persiapan imtihan ya. Untuk jadwal Ramadan segera dirembukan ya di grupnya. Kalau saya boleh memberikan opsi tetap hari Sabtu Ahad tapi sekitar habis duhur. Ya, mungkin sekitar jam 1. Karena kalau pagi sepertinya masih pada ini ya, banyak aktivitas. Mungkin sore juga persiapan berbuka puasa gitu ya. Tapi nanti mohon dirembukan gitu ya. Nanti insya Allah kita libur Ramadan itu 10 hari terakhir kita sudah libur. Dan biasanya kalau untuk libur hari raya itu sekitar 2 minggu. Ya, nanti insya Allah kita umumkan di grupnya. Baik, demikian untuk pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.